Halo teman-teman, hari ini kita akan bahas mengenai simulasi penerapan batas waktu PPh final yang UMKM nih untuk WP Badan, yaitu yang 0,5%. Kan kalau nggak salah sejak tahun 2013 PP ini berlaku, peraturan ini berlaku bahwa UMKM yang di bawah threshold PKP yang di bawah 4,8 M menggunakan PPh-nya final yaitu 0,5% dari omset gitu. Nah, tapi sejak tahun 2018 melalui PP 23 tahun 2018 diubah nih ketentuannya bahwa batas bahwa penggunaan itu untuk 0,5% itu akan berubah gitu. Akan ada akhirnya, ada ujungnya gitu, nggak terus-menerus gitu. Oke, nah kita baca ya. Ini dari DDTC News. Sesuai dengan PP 23 tahun 2018, batas waktu 3 tahun pajak untuk wajib pajak badan PT. Oke. Kemudian 4 tahun pajak bagi wajib pajak badan koperasi, persekutuan komanditer, atau firma. Yaitu CV, firma, koperasi gitu ya. Firma itu kayak firma hukum, firma konsultan, dan sebagainya. Oke. Setelah berakhirnya jangka waktu, wajib pajak badan tersebut melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan Undang-Undang KUP. Oke. Untuk tahun pajak berikutnya. Oke. Dengan demikian, pengenaan tarif PPh itu berlaku meskipun peredaran brutonya masih di bawah 4,8 M setahun atau di bawah threshold PKP. Dalam bagian penjelasan PP itu, PP 23 tahun 2018, pemerintah memberikan contoh. Oke, nah ini contohnya nih. Contoh wajib pajak badan berbentuk CV. CVJK memiliki usaha penjualan gerabah nih dan terdaftar sebagai wajib pajak pada tanggal 4 Agustus 2016. Peredaran bruto yang diperoleh CVJK itu apa? Tahun 2018 1 miliar, 19 2 miliar, 20 2,5 miliar, 21 3 miliar. Oke, nah walaupun dia berdiri tahun 2016, tapi kita lihat tahun 2018 karena tahun 2018 adalah pertama kali berlakunya PP ini. Maka tahun pertama itu tahun 2018 dihitungnya. Alright. CVJK dikenai PPh final dengan jangka waktu 4 tahun pajak, yaitu sejak berlakunya PP tahun 2018 ini sampai dengan tahun 2021. Oke, jadi tahun 2018 adalah tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, dan tahun keempat. Oke. Untuk tahun pajak 2022 dan tahun pajak berikutnya dikenai PPh yang umum berdasarkan pada tarif pasal 17 ayat 2A. Oke? Atau yang berhubungan dengan pasal 31E Undang-Undang PPh. Sudah paham ya teman-teman? Nah, pasal 31E itu apa? Nanti teman-teman bisa lihat di video yang lain. Contoh wajib pajak badan berbentuk PT. Tadi kan CV. Ingat ya, PT 3 tahun, CV 4 tahun. PT 3 tahun, CV 4 tahun. PT ABC memiliki usaha bengkel mobil nih dan terdaftar sebagai wajib pajak pada tanggal 24 Januari 2019. Oke. Peredaran bruto yang diperoleh PT ABC itu adalah nih, 19 100 juta, 2020 200 juta, 21 itu 300 juta, 22-nya 400 juta. Oke. Ingat, dia berdiri tahun 2019. Oke, maka tahun pajak itu dimulai di 2019, bukan 2018 seperti di Undang-Undang di PP 23 tadi. Oke. Jadi, kalau perusahaan itu berdiri sebelum tahun 2018, maka tahun pertama dimulai tahun 2018. Jika dia berdiri setelah 2018, maka tahun pertama dimulai tahun pertama dia mulai berdiri. Oke ya. PT ABC dikenai PPh final dalam jangka waktu 3 tahun pajak, yaitu sejak tahun pajak 2019 sampai dengan 2021. Oke, 19 tahun pertama, ini tahun kedua 2020, 21 tahun ketiga. Tahun keempat gimana? Udah enggak. Oke. Untuk tahun pajak 2022 dan tahun pajak berikutnya dikenai PPh berdasarkan tarif pasal 17 ayat 2A. Oke, atau yang 31E. Jadi dalam PP tersebut masih dijelaskan adanya penggunaan pasal 31E Undang-Undang PPh. Sesuai dengan pasal tersebut, wajib pajak dalam negeri beromset sampai dengan 50 miliar mendapat fasilitas pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif umum gitu, yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan 4,8 M. Oke ya. Jadi ada fasilitas 50% kalau dia punya peredaran bruto di bawah 50 M. Nanti ini di video lain akan dibahas. Jadi namun melalui revisi Undang-Undang KUP, pemerintah berencana menghapus pasal 31E ini sehingga semua akan dipukul rata. Seperti itu.
Nanti kita akan bahas di video yang lain. Oke, seperti itu aja teman-teman. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman. Kalau teman-teman punya CV atau PT, seperti ini kira-kira perhitungannya. Oke, terima kasih.